Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nadio Alvaro yang dirahmati Allah, di dunia ini ada satu gelar yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diwarisi oleh darah bangsawan, dan tidak bisa diraih hanya dengan kepandaian atau kekuasaan. Itu adalah gelar kehormatan tertinggi dari langit menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah bukanlah sekadar memiliki karomah atau kesaktian, bukan tentang kemampuan menembus tembok, berjalan di atas air, atau bicara dengan makhluk gaib. Tapi lebih dari itu, menjadi wali adalah menjadi hamba yang dicintai, dijaga, dan didekati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam video ini, kita akan menyelami amalan-amalan utama yang bisa membawa seseorang menjadi wali Allah. Bukan hanya secara lahir, tapi juga secara batin. Kita akan belajar dari Al-Quran, hadits, serta jejak-jejak para aulia terdahulu. Untuk mendapatkan jawabannya, simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Apa itu wali Allah dan siapa mereka? Sebelum kita bahas amalannya, mari kita pahami dulu siapa itu wali Allah. Wali berasal dari kata walaya, yang berarti kedekatan, perlindungan, dan cinta. Wali Allah adalah hamba yang dekat dengan Allah, yang dicintai dan dijaga olehnya. Allah berfirman dalam surat Yunus, ayat 62-63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa adalah kunci. Tapi dari iman dan takwa, itulah lahir amalan-amalan yang menjadi jalan menuju kewalian. Amalan-amalan menuju kewalian ilahi. Mari kita uraikan satu persatu amalan-amalan utama yang menjadi wasilah menuju derajat kewalian. Istiqamah dalam syalat fardu dan sunnah. Syalat bukan sekadar kewajiban, tapi tiang utama kedekatan hamba dengan Allah. Para wali menjaga salat seolah itu adalah napas ruhani mereka. Mereka tak pernah lalai, bahkan dalam kondisi sulit. Mereka menjaga waktu, kekhusyukan, dan kehadiran hati. Selain 5 waktu, mereka juga rajin salat sunnah, rawatib, duha, tahajud, dan witir. Salat adalah cahaya. Hadiah, riwayat Muslim. Amalan ini adalah fondasi utama para wali. Yang kedua, tahajud dan munajat di sepertiga malam. Salah satu rahasia terbesar para wali terletak di waktu malam. Rasulullah bersabda, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Para wali menghidupkan malamnya dengan tangis, zikir, dan salat panjang. Mereka tidak hanya meminta dunia, tapi meminta cinta Allah dan keridaannya. Yang ketiga, zikir dan wirid harian yang konsisten. Zikir adalah makanan ruhani para wali. Mereka membaca la ilaha illallah, istighfar, solawat, dan asmaul husna secara rutin. Mereka juga punya wirid khusus dari guru mursyid, yang dijaga dengan disiplin dan adab. Contoh wirid yang sering dijaga, la ilaha illallah, 100 sampai 1000 kali, astaghfirullahaladzim, 100 kali, Allahumma shalli ala Muhammad, 100 sampai 1000 kali, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits, hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir bukan hanya di lisan, tapi juga membasahi hati hingga menyatu dalam darah dan napas. Yang keempat, ikhlas dalam segala amalan wali. Allah tidak butuh pengakuan. Mereka tak suka dipuji, tak merasa suci. Setiap amal kecil atau besar, mereka niatkan hanya karena Allah. Mereka tahu, tanpa ikhlas, semua amal tak ada nilainya di sisinya. Imam Al-Ghazali berkata, orang ikhlas itu seperti orang yang berjalan dalam kabut. Orang lain tak melihatnya, tapi ia tetap terus berjalan menuju Allah. Yang kelima, meninggalkan maksiat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tak ada wali Allah yang masih bermain-main dengan maksiat. Mereka sangat hati-hati menjaga pandangan, pendengaran, hati,
dan pikiran. Tinggalkan dosa kecil, karena ia adalah jalan menuju dosa besar. Hadis riwayat Ahmad. Mereka tahu bahwa maksiat adalah hijab antara hamba dengan Rabb-Nya. Mereka benci dosa seperti mereka benci neraka. Yang keenam, cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Para wali adalah pencinta. Mereka sayangi anak yatim, bantu fakir miskin, dan memaafkan yang menyakiti. Mereka tak pernah sombong meski diberi karomah. Hatinya lembut, penuh rahmat, dan selalu menjadi cahaya dimanapun mereka berada. Rasulullah bersabda, orang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, makan halal, tidur sedikit, dan banyak tafakur. Para wali menjaga sumber makanannya. Tak mau satu suap pun dari yang syubhat, apalagi haram. Mereka juga sedikit tidur. Bukan karena kuat, tapi karena jiwanya gelisah jika jauh dari Allah. Dan waktu mereka banyak dihabiskan untuk tafakur, merenungi ciptaan Allah, kematian, dan akhirat. Yang kedelapan, berbakti kepada guru dan ulama saleh. Para wali memiliki adab tinggi terhadap guru-gurunya. Mereka tidak pernah meninggikan suara di hadapan ulama, bahkan setelah wafat. Imam Syafi'i berkata, aku membuka lembaran di hadapan guruku dengan pelan, karena aku takut kertas itu mengganggu beliau. Wali Allah tak bisa lahir tanpa jalan ilmu dan bimbingan seorang mursyid. Yang kesembilan, sering berpuasa sunnah. Para wali banyak berpuasa Senin dan Kamis Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Puasa Daud. Puasa menjernihkan hati, melembutkan ruh, dan membuka hijab-hijab batin. Rasulullah bersabda, puasa itu perisai. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, mencintai wali-wali Allah dan berziarah ke makam mereka. Kecintaan pada wali adalah tanda bahwa hatimu condong kepada cahaya. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Para pencari kewalian sering berziarah ke makam wali, bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil ruh perjuangan dan energi spiritual dari mereka. Ciri orang yang sedang meniti jalan kewalian, hatinya tenang dalam ibadah, tak tertarik lagi pada dunia yang berlebihan, sabar dalam ujian, bahkan senang jika diuji karena merasa Allah sedang memperhatikannya. Memiliki karisma yang tak dibuat-buat, sering mendapatkan pertolongan yang tak terduga. Menjadi wali Allah bukanlah mimpi kosong. Ia terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam cinta dan taat kepada Allah. Engkau bisa jadi wali, meski tidak dikenal dunia. Engkau bisa jadi kekasih Allah, walau orang tak pernah melihatmu di atas mimbar. Karena yang Allah lihat bukan pangkat, bukan popularitas, tapi hatimu yang bersih, amalmu yang ikhlas, dan rindu cintamu yang tak pernah padam. Sahabat Nadeo Alvaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir video ini, izinkan aku mengajakmu sejenak menundukkan hati dan bertanya dalam diam. Sudah sejauh mana aku berjalan dalam perjalanan menuju Allah? Apakah hidupku selama ini hanya untuk dunia yang fana, atau aku sudah mulai menapaki jalan para kekasihnya? Menjadi wali Allah bukan soal usia, bukan soal gelar, bukan pula soal pakaian yang terlihat saleh, tapi tentang ketulusan hati, kedekatan ruh, dan keterikatan batin dengan Sang Pencipta. Engkau tak perlu menunggu sempurna. Para wali tidak menunggu bebas dari dosa dulu baru memulai. Mereka jatuh berkali-kali, tapi mereka selalu kembali kepada Allah. Dan disitulah cinta itu tumbuh, dalam tangisan taubat, dalam sujud panjang, dalam rasa malu yang dalam namun penuh harap. Ingatlah, setiap langkah kecilmu menuju Allah akan dibalas olehnya dengan langkah-langkah lebih besar. Setiap malam yang kau isi dengan doa meski mengantuk, setiap kali kau tahan amarah demi sabar, setiap uang yang kau sisihkan untuk membantu orang lain, setiap zikir yang kau lantunkan dalam sepi, semua itu bukan amalan biasa. Bisa jadi, itu adalah tanda-tanda Allah sedang mendekatkanmu kepada makam kewalian. Jangan rendahkan dirimu hanya karena engkau belum dikenal orang-orang. Wali Allah seringkali tersembunyi, tak terlihat. Mereka bekerja, berdagang, bertani, berdakwah, tapi hati mereka sepenuhnya milik Allah. Sungguh, lebih baik engkau menjadi wali yang tidak dikenal manusia, tapi dicintai oleh langit, daripada jadi orang yang dielu-elukan manusia, tapi tidak berarti di sisi Rabbul Alamin.
Luruskan niat, perkuat amal, dan ikhlaskan segala perjuangan. Bangunlah malam-malam panjangmu untuk berbicara hanya dengannya. Isi harimu dengan amal saleh dan zikir yang merasuk dalam dada. Dekatkan dirimu dengan para ulama dan orang-orang saleh, dan mintalah agar Allah membukakan jalan yang penuh cahaya. Karena sesungguhnya, jalan menuju wali Allah bukan untuk orang yang lemah tekadnya, tapi untuk orang-orang yang berani melepaskan dunia demi akhirat, yang berani meninggalkan keinginan demi keridhaannya, yang rindu mencintai Allah, bahkan jika seluruh dunia berpaling darinya. Wahai jiwa yang rindu, jangan takut menjadi kekasih Allah. Jangan malu mengejar cintanya. Dan jangan tunda untuk mulai, karena kematian bisa datang kapan saja. Barangkali dari langkah kecilmu hari ini, Allah sedang membukakan satu pintu besar yang tak terbayangkan. Pintu kewalian, pintu cinta ilahi, pintu surga yang dipenuhi cahaya dan ridha tanpa batas. Semoga Allah memilihmu, memilih kita semua, untuk menjadi hamba yang dicintai, dijaga, dan didekatkan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.